Pemirsa dan juga Reza, masih ingat nggak nih dengan bentuk kubus dengan 6 sisi berwarna yang bisa dipindah-pindah sisinya seperti puzzle? Ingat dong, Rubik kan kayak gini nih. Udah ada contekannya di belakangnya. Betul sekali, ternyata permainan ini pemirsa masih banyak peminatnya, Za. Nah itu dia, saya kalau main Rubik kadang suka bingung nih, gimana sih cara cepat untuk menyelesaikan Rubik. Nah nanti ada Bram Herlambang yang akan merangkumnya untuk Anda, gimana triknya supaya kita bisa menyelesaikan Rubik dengan cepat. Ini dia. Rubik, kubus berwarna dengan 9 kotak kecil pada tiap sisinya. Dimainkan dengan ketelitian serta analisis agar kembali ke bentuk asli. Namanya memang tak seterkenal satu dekade lalu, namun peminatnya masih banyak dijumpai. Yusuf salah satunya. Warga Pulau Gadung, Jakarta Timur ini mengaku suka banget main Rubik karena menantang daya berpikir dalam mengembalikan bentuk dan juga warna Rubik ke posisi semula. Permintaan untuk bergabungnya itu sebenarnya statis untuk selalu meningkat ya dari tahun ke tahun. Dari tahun 2009 itu puncaknya itu tahun 2012 kita naik komunitas banyak sampai membernya lebih dari 1.000 orang. Kini bentuk Rubik juga kian beragam. Mulai dari kubus dengan ukuran 2x2, 3x3, hingga sejumlah bentuk lainnya. Seperti bentuk Megaminx, Skip, dan Measure Morphings. Tapi, Rubik berbentuk piramid disebut paling gampang dimainkan. Dan saya ditantang menyelesaikan jenis Rubik ini. Total kira-kira mungkin sudah 20 menit mencoba membetulkan dan mengembalikan semua warna pada posisinya, tetapi ternyata tidak bisa. Padahal menurut dua mas ini adalah bentuk yang paling gampang ya mas ya, piramida ini ya. Tidak pakai rumus katanya, tapi saya juga nggak bisa. Bingung gimana mainnya? Oke, kita tanya langsung yuk ke Sandy, Ketua Nusantara Speed Cubing Association atau organisasi pegiat Rubik berlisensi internasional. Kalau menurut Sandy, setiap orang pasti bisa memainkan Rubik asal tekun dan tahu triknya. Pertama, mulailah menyamakan satu baris Rubik dengan segala sisi. Lalu dilanjutkan dengan tingkat kedua dan tingkat terakhir. Jangan mulai dengan menyamakan satu warna pada satu sisi saja, karena langkah itu justru akan menyulitkan pada tahap berikutnya. Menurut Sandy, Rubik juga menyimpan sejumlah teori algoritma dalam rumus-rumus khusus yang saat ini terus berkembang. Meski terdapat ratusan rumus yang ada, paling tidak ada 7 rumus dasar yang bisa dipelajari. Sebenarnya keduanya mas, karena ada bagian yang di sini masih bisa pakai logika dan ada yang sudah pure rumus. Tapi rumus pun ternyata tetap butuh ketelitian. Kita harus ada istilahnya rekognisinya. Oh, ini tuh pakai rumus yang ini pakai rumus yang itu. Kalau misalnya kita recognize, oh ini kayaknya rumus yang A deh. Ternyata rumus yang B kan salah gitu. Nah, jadi harus teliti tapi juga harus paham nih rumus-rumusnya gitu. Kini Rubik juga berkembang pada kompetisi tunggal antar pemain, baik tingkat nasional maupun internasional. Bahkan salah satu cabangnya adalah menyelesaikan Rubik dengan menutup mata. Sebelum memulai, pemain diberi waktu 1 menit menghafalkan setiap sisi Rubik. Baru setelahnya, pemain dapat menyelesaikan Rubik dengan mata tertutup. Oke, kita mulai, tapi matanya sambil saya tutup ya, biar nggak ngintip nih, amplopnya agak gede nih. Oke, kita mulai, 1, 2, 3. Oke. Kayak tadi cuma 1 menitan ya kali ya? Dan udah jadi lagi gini, berarti apa yang paling harus diandalkan untuk bisa mengembalikan jadi gini mas? Ingatan sih kalau untuk yang barusan itu. Ingatan ya? Ingat, posisinya tuh di mana aja sih gitu, jangan sampai lupa. Berarti nggak ada yang meraba karena bentuknya beda nggak ya? Nggak ada. Semuanya mengingat ya? Semuanya ingatan. Berarti selain melatih ketangkasan dan juga keterampilan tangan, ini juga ingatan diperlukan. Paling pakai tutup mata ya? Betul.
Bermain Rubik punya banyak manfaat loh. Di antaranya menstimulasi daya berpikir kritis yang penting banget pada tumbuh kembang anak. Melatih daya ingat, berpikir sistematis menyelesaikan masalah, dan tak ketinggalan melatih kesabaran dan ketekunan. Jadi ini juga akan menguji kesabaran anak-anak ya, terus kemudian rasa antusiasme, dan kemudian bila memang ada timernya nih, itu kan juga sebetulnya melatih speed gitu, dan kemudian kesabaran juga gitu. Jadi sangat baik juga bagi anak, bisa menstimulasi fleksibilitas berpikir sebetulnya ya. Walaupun sudah ada pattern, tapi kemampuan untuk berpikir luas ini dibutuhkan. Karena yang namanya berpikir luas kan dia harus paham bahwa ada pola A, pola B, pola C, dan seterusnya. Lalu kemudian juga yang namanya logika berpikirnya ini juga terstimulasi. Jadi gimana? Tertarik untuk mulai mempelajari bermain Rubik? Banyak manfaatnya loh. Bram Herlambang, Arif Yunan, Jakarta.